kami bersama mendengar hati kami, untuk kami memohon bersekutu dengan Engkau, menyatu dengan hadirat Tuhan, merapi kami semua yang hadir, bahwa hati kami melekat dengan hati Tuhan, memiliki intiman dengan Engkau, itulah kehidupan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mendengar firman-Mu, dan firman ini menjadi kekuatan untuk kami semua, membangkitkan kembali berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan di dalam anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, renungan kita pada pagi ini saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-19. Itu bicara dan bercerita tentang Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot diselamatkan. Kita baca mulai ayat yang ke-20. Ya, cerita ini saya baca cukup sepenggal. Situ dikisahkan begini, saudara-saudara. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ya. Di dalam kisah ini diceritakan bagaimana Tuhan melihat kejahatan Sodom dan Gomora dan Tuhan mau membinasakan kota itu. Namun di dalam kota itu ada umat Tuhan yang sebelumnya di mana Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, kalau sekiranya ada sekian orang, apakah akan ditunggangbalikan? Tuhan katakan, jika ada yang sekian, maka tidak. Dan sampai pada jumlah yang terkecil, ternyata tidak jumlahnya sangat kurang sekali. Nah, berakhirnya Tuhan harus mengambil langkah tegas untuk membinasakan Gomora. Namun ada keluarga Lot yang harus diselamatkan di situ, dan Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan itu dan harus keluar dari kota itu. Nah, kisah ini sangat luar biasa karena ada drama yang cukup menarik di situ, bagaimana di awal-awal untuk keluarga Lot ini diselamatkan juga dalam hal ini yang diutus malaikat Tuhan, 2 orang malaikat Tuhan membawa keluarga Lot keluar. Namun Lot yang sangat cinta dengan kota Sodom Gomora ini sangat berlambat-lambat. Bahkan dalam salah satu yang kritis pun Lot sedang bernegosiasi dengan malaikat Tuhan ketika dia harus lari ke pegunungan dan dia lihat bahwa pegunungan sangat jauh sekali, dan akhirnya Lot minta supaya malaikat Tuhan minta supaya dia lari ke satu tempat yang lebih dekat. Nah, kota itu disebut dengan Zoar. Bapak Ibu, kata Zoar ini di situ sudah dijelaskan bahwa kota itu sangat kecil. Kota itu artinya sepele, ya, remeh, kecil sekali. Tetapi dari kota kecil inilah kemudian Lot itu terbebas dari bencana yang sedang Tuhan kerjakan kepada Sodom dan Gomora. Dia tahu kalau terlalu jauh ke pegunungan, dia akan dikejar oleh api, maka dia lari ke satu kota kecil ini. Dan disitulah malaikat kemudian bilang, okelah, kamu ke situ dan jangan berlambat-lambat. Kalau dia nggak bergerak ke sana, maka malaikat nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, sampai kemudian Lot di kota itu, dan benar bahwa Lot akhirnya selamat.
di kota kecil itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu? Saya percaya bahwa sekalipun kita punya harapan besar di tahun 2021 ini, yang tentu kita mau di tahun ini banyak hal yang belum selesai di tahun 2020 kemarin. Banyak hal yang masih menjadi PR kita, dan kita juga masih berjuang juga di tahun ini untuk kita menyelesaikan, baik itu mungkin masalah-masalah yang kita hadapi, baik masalah tentang keuangan, masalah tentang hubungan, banyak hal yang kita selesaikan, ya. Mungkin juga kita harus memikirkan juga bayar sekolah, sekalipun sekolah enggak tapi kita tetap kita semua. Ya, ada juga, dan itu enggak selesai. Begitu masuk tahun 2001, kemudian semuanya lunas, enggak juga. Ya. Namun satu hal yang mesti kita ingat, Bapak Ibu, kita berharap sama seperti Lot di kota kecil, mungkin kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan juga bekerja dalam perkara-perkara kecil untuk menolong kita. Jadi dalam hal cara Tuhan menolong kita, jangan berpikir bahwa kita akan ditolong Tuhan dengan hal-hal yang besar juga. Tuhan juga bisa pakai perkara-perkara kecil untuk menolong kita. Mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang bagi kita sepele, pekerjaan yang tidak ada untungnya banyak, tapi mungkin juga Tuhan pakai itu untuk menolong ekonomi kita berubah dan bertambah. Mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang sederhana, kita pikir, apa untungnya dengan dia? Kita pikir kita akan ketemu dengan orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, maka kita bisa ditolong. Tuhan juga bisa membawa kita dan menolong kita untuk menolong kita dengan perkara-perkara kecil. Jadi jangan berarti remehkan hal kecil. Ya, hitunglah berkat Tuhan dari hari ke hari, dari sedikit demi sedikit, itu juga cara Tuhan untuk menolong kita. Ya. Mari sama-sama kita mulai tahun 2021 ini dengan penuh harapan bahwa Tuhan pun sanggup menolong kita, dan lihatlah cara Tuhan menolong kita. Setiap apa yang kita pikir itu hal yang kecil, jadikan itu sebagai cara Tuhan menolong kita. Ya, jangan menunggu hal besar sehingga kita berkata bahwa ya inilah cara Tuhan membebaskan dari seluruh permasalahan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjalani kehidupan tahun 2021 dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita, membebaskan kita dari hujan api belerang, dari masalah-masalah yang akan menghadang kita di tahun ini. Tapi percayalah, ada Tuhan yang menolong kita sampai kepada tempat di mana kita aman, tempat di mana kita terbebas dari masalah, dan semua akan jalan dengan baik. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami ada waktunya akan semasa dan memasuki kepada masa yang buruk.